Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norlandana, NIM 2018-0510-416 dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan Uni Soviet terhadap masjid dan madrasah di Asia Tengah. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah, mata kuliah Politik Islam di Asia Tengah. Sebelum masuk ke pembahasan, tema ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu di era pendudukan Uni Soviet, dan yang kedua yaitu pasca runtuhnya Uni Soviet. Selama masa pra-Islam dan awal Islam, Asia Tengah sebagian besar dipengaruhi oleh budaya Iran. Wilayah tersebut termasuk penduduk yang menetap dan nomaden. Penduduk tersebut adalah orang Turki yaitu Uzbek, Karakalpaks, dan lain-lain. Dan orang Iran yaitu Tazhik. Jadi penduduk asli Asia Tengah memiliki warisan Iran yang sama dengan Persia. Keterikatan Transoksiana, nama Asia Tengah sebelumnya, ke kerajaan Samanid Persia hingga akhir abad ke-10 mengakibatkan masuknya pengaruh budaya Iran yang masih terlihat hingga hari ini di kota-kota besar. Tetapi sejak abad ke-6 dan seterusnya, invasi Turki berturut-turut dari barat membawa Turkifikasi lengkap di antara para pengembara ini. Setelah Mongol, invasi terakhir adalah invasi Rusia di Asia Tengah di bawah kekuasaan Tsar dan berlanjut selama periode Soviet. Rusia merebut Asia Tengah pada tahun 1865 dengan menghancurkan tembok kota Tashkent di Turkestan pada saat itu. Rusia terus merambah wilayah bagian selatan yang akhirnya mereka aneksasi dengan merebut Kazakhstan dan kemudian dari sana ke seluruh Asia Tengah. Sebelum penaklukan Rusia, wilayah itu didominasi Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu, ideologi agama Asia Tengah dipengaruhi oleh pemerintahan Rusia. Aturan ini mengubah sejarah agama dan budaya Asia Tengah sepenuhnya. Kerajaan ini membawa perubahan dalam bidang sosial dan politik, dan kebijakan agama baru juga dibentuk. Seluruh Asia Tengah dibawa ke bawah dunia modern melalui penjajahan. Orang-orang Rusia berada di Asia Tengah untuk merebut kepentingan ekonomi dari sumber daya alam di kawasan itu. Oleh karena itu, untuk mengekang fanatisme Islam yang dapat menjadi ancaman bagi pemerintah Rusia, mereka mengadopsi kebijakan ketidaktahuan terhadap Islam di Asia Tengah. Modernisasi yang dibawa oleh Rusia memberi jalan kepada jenis gerakan baru di Asia Tengah yang dikenal sebagai Jadidisme. Jadid adalah intelektual yang membawa reformasi dalam Islam tradisional. Kelompok-kelompok ini mengambil keuntungan dari modernisasi dan menafsirkan kembali Islam. Jadid menghubungkan pendidikan modern dengan Islam untuk mempromosikan ajaran Islam yang benar yang akan memberikan solusi bagi umat Islam untuk memenuhi tuntutan zaman dan akan memastikan kelangsungan hidup mereka. Revolusi Rusia terjadi pada tahun 1917 dan menggulingkan pemerintahan Tsar. Dengan berakhirnya pemerintahan Tsar, Uni Soviet diciptakan oleh kaum Bolshevik, dan Asia Tengah digabungkan ke dalamnya. Batas-batas barunya dibentuk untuk keuntungan ekonomi dan politik Soviet. Pemerintahan Soviet mengadopsi ideologi jenis baru untuk mengatur negara dan masyarakat pada umumnya dan Asia Tengah pada khususnya. Kaum Bolshevik mengikuti pemikiran Marxis dan berkomitmen penuh untuk membangun sosialisme dan masyarakat tanpa kelas, yaitu sebuah masyarakat di mana tidak akan ada etnis, kelas, ras, dan masyarakat seperti itu adalah masyarakat sosialis. Tujuan mereka adalah menjadikan orang-orang Soviet sebagai satu komunitas tunggal. Kebijakan Soviet sangat keras dan ketat. Selain itu, gerakan Islam seperti Pan-Islam, Jadidisme, dan Turkestan membuat Rusia melancarkan kampanye keras untuk mengekang Islam di Asia Tengah. Bolshevik menganggap Islam sebagai keterbelakangan dan juga bertindak sebagai penghalang bagi perkembangan bangsa manapun.
Oleh karena itu, pemerintah Soviet mengambil tindakan keras untuk mengekang praktik keagamaan dan tradisional masyarakat Asia Tengah dengan menutup masjid. Pada tahun 1920, revolusi budaya terjadi untuk menyerang pendidikan muslim, dan sekolah-sekolah baru dibangun dan pendidikan modern diperkenalkan di wilayah tersebut. Kampanye melawan buta huruf juga dimulai, dan adopsi alfabet Latin sebagai pengganti bahasa Turki telah dilakukan. Islam dan tradisi Islam dilarang sepenuhnya. Perempuan diminta untuk membuka cadar di depan umum dan bekerja sebagai buruh. Juga, kebijakan seperti isolasionisme diadopsi yang memutuskan hubungan di Asia Tengah dengan dunia muslim lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan itu. Meskipun kebijakan Soviet mengekang agama sepenuhnya, tetapi tumbuh di tingkat bawah tanah sebagai Islam tidak resmi. Ketika Jerman menginvasi Rusia pada tahun 1941, Stalin mengambil sikap politik untuk memperkenalkan Islam resmi dengan mendapatkan dukungan Muslim dalam upaya perang. Ia mengizinkan madrasah yang dikelola negara. Selain itu, sebagian kecil orang Muslim diizinkan mengunjungi Mekah setiap tahunnya. Masjid yang tidak terdaftar mulai beroperasi secara diam-diam, dan beberapa warung teh juga digunakan sebagai pengganti masjid. Orang-orang biasa menjalankan praktik Islam di rumah mereka, dan juga Sufi Secret Society lebih menonjol dalam kontribusi Islam selama periode ini. Era pendudukan Uni Soviet sekitar awal abad 19, keadaan Islam di Asia Tengah masih terbatas dan dipantau secara ketat. Masjid, madrasah, dan perpustakaan yang menjadi simbol Islam di sana dikendalikan oleh otoritas kolonial. Islam ditentang oleh wacana negara anti-agama. Nyatanya terus berkembang sehingga menjadi sumber pengetahuan, etika, dan moralitas bagi kebanyakan Muslim di Soviet. Seperti di seluruh dunia Muslim, madrasah di Asia Tengah bukan lembaga formal yang menerima siswa atau diberikan gelar. Sebaliknya, mereka adalah tempat di mana siswa belajar dari para guru yang memiliki ilmu, kesalehan, dan reputasi, dan mengajarkannya kembali kepada siswa. Tujuan pembelajaran yang diwujudkan di madrasah adalah untuk melestarikan kebenaran tertentu yang diwahyukan oleh Tuhan dan ilmu yang dielaborasi oleh para guru. Pasca runtuhnya Uni Soviet, Islam bangkit dan berkembang pesat di Asia Tengah. Kemudian, selama periode Gorbachev, pengenalan glasnost semakin meledakkan Islam. Glasnost berarti keterbukaan, dan karenanya membuat orang menerima agama mereka dan mempraktikkan tradisi mereka secara terbuka. Kebijakan ini mencabut pembatasan dari orang-orang yang menentang Islam. Ribuan masjid dibangun di Asia Tengah. Literatur Islam dihidupkan kembali dan Al-Quran dibawa dari Arab Saudi dan mulai tiba-tiba menjadi pemimpin. Seperti contohnya di Kazakhstan, yang mana jumlah masjid meningkat 100-150% tiap tahunnya. Sejak tahun 1993, jumlah masjid di Kazakhstan meningkat hingga 400%. Sampai tahun 2005 tercatat ada sekitar 1.400 masjid. Namun, dengan masifnya perkembangan masjid di sana, terjadi ketidakseimbangan imam yang terlatih dan berkualifikasi secara lokal. Setelah runtuhnya Uni Soviet, ditemukan adanya kekurangan masjid yang parah di Asia Tengah. Negara-negara republik yang lemah secara ekonomi tidak memiliki kapasitas untuk membangun masjid untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan mengandalkan bantuan dari negara-negara Muslim terkemuka untuk memecahkan masalah tersebut. Arab Saudi dan Turki memberikan bantuan langsung dalam hal ini. Menurut data dari tahun 1989, 300 masjid beroperasi di seluruh Uni Soviet. Pada tahun 1993, dengan bantuan sponsor, jumlah masjid di Uzbekistan meningkat menjadi lebih dari 6.000 masjid. Terlepas dari kenyataan bahwa sejak tahun 2000-an, pembangunan masjid yang disponsori asing diatur secara ketat oleh negara.
kini, pengaturan sebagian besar masjid pusat di wilayah tersebut telah diliberalisasi untuk memungkinkan pembangunan dengan keterlibatan asing. Untuk negara-negara yang saling bersaing dalam memperluas lingkup pengaruh mereka di kawasan, seperti Arab Saudi dan Turki, diplomasi masjid dipandang sebagai alat kebijakan luar negeri tambahan. Dengan dana Saudi dan sekitar 5.000 anak muda pengikut, mereka mulai membangun masjid baru dan sebuah madrasah yang pada akhirnya menjadi rumah 2.000 siswa. Kirgistan merupakan salah satu negara di kawasan ini yang memiliki banyak madrasah, dibandingkan yang lainnya yaitu sekitar 84 madrasah yang aktif pada tahun 2016. Namun Kirgistan berupaya untuk menyeimbangkan kurikulum sekuler dan sekolah agama Islam. Secara resmi ada sekitar 6.000 siswa yang terdaftar di berbagai tempat madrasah. Sejak itu, angka real cenderung jauh lebih tinggi. Beberapa sekolah agama beroperasi tanpa registrasi. Pelaporan telah mencatat bahwa sekolah-sekolah yang tidak terdaftar ini menderita infrastruktur yang buruk dan rendah kualitas pendidikan. Ada perdebatan politik yang sedang berlangsung tentang apakah pertumbuhan madrasah mengancam kualitas pendidikan di negara ini. Untuk menertibkan bidang yang kacau ini dan untuk mengintegrasikan sekolah agama dengan lebih baik ke dalam sistem pendidikan umum, telah dilakukan upaya untuk memperkenalkan undang-undang yang mengatur dan merampingkan studi di sekolah-sekolah tersebut. Namun sejauh ini inisiatif tersebut tidak berhasil. Kebijakan Gorbachev membiarkan elemen-elemen religius yang rendah membangun kerangka organisasi mereka. Ini adalah era ketika kebangkitan Islam menjadi gerakan keagamaan yang penting untuk diikuti oleh orang-orang Asia Tengah. Tren ini semakin meningkat setelah disintegrasi Uni Soviet dan mengakibatkan pertumbuhan madrasah yang cepat di Asia Tengah. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.